Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Giovanni Felicitana Pupa Membia, NIM 01171310 dari kelompok 1 pembimbing Dr. Gigi Erni. Di mana pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan penyuluhan yang baik kepada keluarga tentunya. Nah, di mana dalam video saya akan melakukan penyuluhan mengenai kejang demam. Nah, langsung saja kita check it out. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Nak. Nah, jadi Pak, di sini saya ada tugas dari kampus, di mana kami akan melakukan penyuluhan mengenai apa itu kejang demam. Itu yang biasa kalau misalnya orang masyarakat awam bilang mata tinggi atau yang itu yang nenek bola mata. Nah, karena sekarang itu banyak mitos-mitos yang keluar di WA yang kalau ini kita tangani pakai ini, disemprotkan kayak tomat apa, atau dia itu diikat tangannya. Nah, dikasih masuk sendok toh. Nah, maka dari itu saya di sini akan menjelaskan apa itu kejang demam dan bagaimana penanganannya. Oke. Jadi di sini Pak, saya melakukan penyuluhan itu memakai video kami. Langsung saja mari kita nonton bersama-sama ya. Oke, Nak. Oke. Jadi di videonya ini Pak, ada seorang anak. Nah, terus dia itu nangis Pak, karena demamnya naik. Terus dia itu kejang-kejang Pak. Pernah kan seperti itu di adik kita. Pernah yang kita yang kejang-kejang juga kan. Kita lihat saja dulu. Nah kan ini katanya ini anak bayi. Terus gejalanya itu Pak goyang-goyang, goyang-goyang, kayak gerakan kayak gini-gini loh Pak. Dan ada panas. Hai Mam, pernah nggak mengalami hal seperti ini? Jangan panik Mam, hal ini adalah tanda-tanda kejang demam Mam. Nah, kejang demam seperti apa sih? Yuk kita telusuri lebih dalam. Kejang demam adalah kejang yang terjadi pada anak berumur 6 bulan sampai 5 tahun. Yang disebabkan kenaikan suhu yang terlalu tinggi, yaitu di atas 38 derajat Celcius. Kondisi ini biasanya disebabkan karena anak menderita sebuah infeksi. Namun, tidak semua demam menyebabkan kejang. Tetapi, kita perlu waspadai jika terjadi kenaikan suhu yang terlalu tinggi. Nah, Moms, sebelum kita mengenali tanda-tanda kejang demam, nah, jadi di video tadi Pak dijelaskan bahwa kejang demam itu adalah demam yang terlalu tinggi, biasanya di atas 38 derajat Celcius. Nah, di mana biasanya itu karena infeksi. Makanya kalau anak-anak demam itu biasanya karena infeksi itu Pak, mungkin karena bakteri atau virus atau apapun. Nah, kenapa bisa terjadi demam? Karena itu respon dari tubuhnya kita. Nah, demamnya itu tidak semua demam bisa mengakibatkan kejang. Jadi ada demam yang demam tok saja dan ada yang demam bisa mengakibatkan kejang-kejang. Nah, langsung saja kita lebih tahu apa lagi gejala-gejala selain itu dan tipe-tipenya. Oke Pak? Oke Nak. Oke. kita perlu tahu nih Mams, kalau kejang demam itu ada 2 tipe. Tipe yang pertama itu kejang demam sederhana Mams. Tandanya kejangnya berlangsung kurang dari 15 menit dan tidak berulang dalam waktu 24 jam. Tipe kedua itu kejang demam kompleks Mams. Tandanya kejangnya berlangsung lebih dari 15 menit dan berulang dalam waktu 24 jam. Nah, selain itu Mam, Nah, di mana tadi Pak itu kejang demam itu ada 2 tipe. Ada yang simple sama ada yang kompleks. Kalau simple itu dia di bawah 15 menit. Kejang-kejangnya sama demamnya. Dan dia itu tidak berulang. Jadi satu kali saja. Kalau kompleks dia itu lebih dari 15 menit dan dia itu biasanya berulang dalam 1 hari. Begitu. Oke, selanjutnya gejalanya. gejala atau tanda kejang demam secara umum, lengan dan kaki bergerak tidak terkontrol. Bola matanya tampak menatap ke atas.
kehilangan kesadaran, muntah, dan mulut berbusa. Jadi, kalau anak saya sudah ada tanda-tanda kejang seperti ini, apa tuh dok yang harus saya lakukan? Jadi Pak, itu kalau kejang demam gejalanya khas sekali. Contohnya tadi dia demam, terus dia itu kejang begitu, matanya melotot ke atas, mulutnya berbusa, dan pasti dia itu sudah kehilangan kesadaran. Jadi biasanya pingsan. Nah, dari itu biasanya kan kita sebagai orang tua shock kan, kayak dulu benar. bapak itu yang kejadiannya kita kan langsung shock. Maka dari itu biasanya ada orang langsung tepuk anaknya. Enggak, jangan. Pertama itu kita harus ikuti video ini untuk penata laksanaannya. Kami sudah ada solusinya, Moms. Jika anak kejang demam, atasi dengan parents. Nah, parents ini mempunyai kepanjangan, Moms, yaitu P. Jangan panik. Jadi jangan panik. Agar Moms bisa menolong anak dengan baik. A. Anak diposisikan. Baringkan anak di tempatnya empuk. Pada bayi, kita rebahkan di pangkuan dengan posisi wajah bayi menghadap ke bawah dan jangan menahan tubuh bayi. L. Miringkan tubuh anak. Badan anak dimiringkan agar muntah atau air liur dapat keluar dari rongga mulut untuk mencegah lidah menyumbat di saluran pernafasan. E. Kenyahkan pakaian yang ketat. Longgarkan pakaian pada anak, terutama di sekitar kepala dan leher. N. Jangan menaruh apapun pada mulut. Hindari menaruh benda atau apapun itu di mulut anak untuk mencegah tergigitnya lidah. D. Turunkan suhu tubuh anak. Kompres air hangat dan berikan obat penurun panas. S. Segera hubungi dokter. Jangan menunda untuk menghubungi dokter atau membawa anak ke unit pelayanan kesehatan. Gimana, Mam? Udah paham belum? Jadi, jangan khawatir jika buah hati kejang demam. Yuk, kita ingat parents. Nah, jadi Pak, kalau kejang demam itu kita ingat namanya parents. P-A-R-E-N-T-S. Nah, parents. Nah, apa itu tadi parents? Nah, di sini P itu jangan panik. Pertama orang tua kan biasanya panik. Aduh, gimana nih anak saya? Dan kaget banget kan, sampai emosi kita juga ikut ini. Nah, di mana jangan panik? Kenapa kalau kita panik itu kita tidak berpikir secara jernih, Pak? Makanya biasa otak kita kosong, dan kalau misalnya itu kita tidak tahu apa yang kita perbuat, dan biasanya itu malah anaknya yang kalau misalnya kita diamkan begitu, kalau misalnya kita panik kan pasti kita tidak tahu apa yang perbuat. Nah, makanya itu jangan panik, fokus dan langsung segera ingat ini parents. Nah, terus A itu apa? Anak diposisikan. Jadi anak itu harus di tempat yang empuk, kemudian posisinya itu dia wajahnya menghadap ke bawah, dan jangan menahan tubuh bayi. Terus R itu apa? Miringkan posisi tubuh anak. Nah, mungkin anaknya itu siapa tahu mau muntah, supaya pada saat dia dibaringkan kan, dia itu bisa muntah mengeluarkan. Nah, terus enyahkan pakaian yang ketat. Jadi karena kenapa kita harus enyahkan? Karena anaknya kan ini lagi demam. Jadi kalau misalnya biasa kita buka bajunya itu, jadi dia itu tidak terlalu panas dan tidak terlalu sesak biasanya, supaya sirkulasi udara itu berjalan dengan baik. Nah, terus N, jangan menaruh apapun. Nah, ini seringnya nih saya dapat karena terlalu kejang, ibu-ibu itu biasa langsung taruh sendok di dalam mulut. Itu salah, itu sebenarnya itu salah. Dimana kita tidak boleh menaruh apapun di dalam mulut anak, malah bisa nanti tergigit lidahnya. Nah, kemudian T, segera kita turunkan suhu tubuh anak, dimana kita lakukan dengan kompres air hangat dan kita berikan obat penurun panas, contohnya kayak paracetamol. Dan yang paling penting itu S, segera bawa ke
bagian kesehatan, seperti mungkin kalau misalnya di daerah kampung-kampung, dulu kan kita di kampung ya Pak. Ya. Jadi kalau kita di kampung langsung bawa ke suster ataupun bidan, kalau misalnya dekat dengan dokter langsung kita bawa ke dokter untuk ditangani. Jadi biasanya itu ada orang pakai tomat-tomat ya, atau labu kasih taruh di dalam mulutnya. Nah, itu dengan matanya itu salah itu. Dan ini adalah hal yang benar, parents. Jadi ingat parents. Jadi kalau misalnya nanti Bapak punya lihat orang jelaskan itu mengenai parents. Jadi sudah mengerti apa Pak? Ya, parents. Ya, parents. Yang EP apa? Jangan panik. Nah, terus A itu anak diposisikan. Nah, E itu mengingatkan posisi di tubuh anak. Ya, terus selanjutnya kenyangkan pakaian yang ketat. Terus N, jangan menaruh apapun. T, turunkan suhu tubuh anak. Dan S terakhir, segera membawa anak ke dokter atau puskesmas. Jadi Bapak sudah paham mengenai kejang demam ini. Ya. Nah, jadi kalau kejang demam, kalau misalnya Bapak nanti ketemu ponakan-ponakannya atau apa, mungkin bisa dijelaskan. Jangan itu ditaruh itu yang tomat-tomat itu disemprotkan ke mulutnya, itu salah itu. Nanti saya kasih tahu teman-teman saya. Oke. Oke, terima kasih Pak. Ada yang mau ditanyakan Pak mengenai kejang demam ini? Ya, itu. Penyebab kejang demam ternyata ada infeksi dalam infeksi. tubuh ya. Begitu biasanya. Ya. Sehingga suhu naik. Nah, itu. Suhu naik, makanya tidak bisa. Tapi demam itu tidak semua bisa mengakibatkan kejang. Kan kalau demam yang terlalu tinggi itu baru bisa mengakibatkan kejang. Oke Pak? Ya, sudah mengerti. Oke, terima kasih Pak untuk waktunya. Oke, jadi di sini saya sudah melakukan penyuluhan kepada salah satu keluarga saya, yaitu Bapak, di mana Bapak pernah itu mengalami kejadian hal seperti ini, di mana salah satu saudari saya, adik saya itu pernah mengalami mata tinggi atau kejang demam, dan katanya itu dia belum mengetahui bagaimana itu penata laksanaannya dulu. Nah, Bapak bagaimana dulu itu pada saat kita? Ya, waktu kita dulu ADM itu waktu kejang-kejang itu ada karena kita sudah panik, ada yang beritahukan taruh tomat di matanya, taruh tomat di mulutnya, jangan lupa katanya taruh sendok di mulutnya supaya jangan katanya digigit itu lidahnya. Nah, padahal itu adalah yang salah. Nah, makanya kita ingat apa Pak? Parents. Oke. Baik, demikianlah video mengenai penyuluhan saya. Saya Giovanni Feliciana Pupamembia, mohon pamit undur diri. Kiranya video saya ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.